Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juina Raudotul Jannah, NPM 19160125 dari Prodi PGSD 4C. Di sini saya akan menganalisis matematika dari bab 2 sampai bab 6. Yang pertama, bab 2, berkenalan dengan bilangan. Pada materi berkenalan dengan bilangan, siswa diajarkan tentang membilang dan mengurutkan banyaknya benda yang dia miliki. Misalnya, beberapa banyak runcing dan pensil yang ia miliki. Kemudian siswa diminta untuk menyebutkan jumlah dari bilangannya. Misal, ia memiliki 3 pensil dan 5 penghapus. Kemudian siswa mengurutkan bilangan dari yang terkecil maupun terbesar. Siswa diajarkan untuk membandingkan benda yang lebih sedikit dan sama banyak benda. Misalnya 2 peruncing dan 4 buku. Jadi buku lebih banyak daripada peruncing. Selanjutnya siswa diajarkan menjumlahkan dan mengurangkan bilangan. Penjumlahan adalah menggabungkan sekelompok bilangan atau lebih menjadi satu bilangan. Misal, siswa diminta untuk menjumlahkan benda yang dia miliki. Pengurangan adalah operasi dasar matematika yang digunakan untuk mengeluarkan beberapa angka dari kelompoknya. Kemudian, siswa diminta untuk mengurangkan benda yang dimiliki. Dan yang terakhir tentang membilang loncat. Misalnya, bilangan loncat 3, yaitu dimulai dari bilangan 4. Yang kedua, bab 3, kegiatan sehari-hari tentang waktu. Pada materi kegiatan sehari-hari tentang waktu, siswa diajarkan tentang membaca jam. Misalnya sebuah jam menunjukkan waktu pukul 02.00. Kemudian siswa diminta untuk membaca jam yang menunjukkan waktu pukul 02.00. Siswa diajarkan tentang menentukan waktu siang dan malam. Siswa bisa melihat waktu siang dan malam, misal waktu pagi hari dari jam 04.00 sampai jam 10.00, siang hari dari jam 10.00 sampai jam 15.00, sore hari dari jam 15.00 sampai jam 18.00, petang hari dari jam 18.00 sampai jam 19.00, malam hari dari jam 19.00 sampai jam 24.00, dini hari dari jam 24.00 sampai jam 03.00. Siswa diajarkan tentang menentukan lama kegiatan berlangsung. Lama dan sebentar merupakan ukuran waktu yang tidak baku. Lama artinya memerlukan waktu banyak dan sebentar artinya memerlukan waktu sedikit. Misalnya, kegiatan yang dilakukan setiap hari yaitu kegiatan belajar, mandi, makan, minum, tidur, dan bermain. Kemudian siswa akan paham dan tahu mana kegiatan yang memerlukan waktu sebentar dan mana kegiatan yang memerlukan waktu lama. Siswa diajarkan tentang nama-nama hari. Nama-nama hari misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dalam satu minggu ada 7 hari. Yang ketiga, bab 4, satuan pengukuran panjang. Pada materi satuan pengukuran panjang, siswa diajarkan tentang panjang dan pendek. Misalnya panjang pensil dan panjang penggaris. Jadi, siswa diminta untuk menentukan panjang dan pendek suatu benda. Siswa diajarkan tentang tinggi rendah. Misalnya membandingkan tinggi hewan jerapah dan kucing. Jadi, jerapah itu tinggi dan kucing itu rendah. Siswa diajarkan tentang mengukur panjang dengan alat ukur, misal panjang meja. Kemudian siswa bisa mengukur panjang meja menggunakan penggaris. Yang keempat, bab 5, bangun ruang. Pada materi bangun ruang, siswa diajarkan tentang mengenal bangun ruang. Bangun ruang disebut 3 dimensi. Bangun ruang dibedakan menjadi 2, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar meliputi kubus, balok, dan prisma. Bangun ruang sisi lengkung meliputi tabung, kerucut, dan bola. Ciri-ciri bangun ruang adalah memiliki wajah atau sisi permukaan, kemudian memiliki tepi atau rusuk tempat bertemunya sisi dengan sisi lainnya. Kemudian
memiliki sudut dan memiliki volume. Adapun macam-macam bangun ruang yaitu tabung, balok, kubus, prisma, kerucut, dan bola. Siswa diajarkan tentang mengelompokkan benda ruang berdasarkan bentuknya. Misalnya gelas, kubus, kardus, balok, penghapus, tabung. Kemudian siswa disuruh mengelompokkan benda ruang itu berdasarkan bentuknya. Misalnya tumpeng sama trompet, dadu sama kaleng kue, dan bola sama semangka. Jadi tumpeng lebih besar dari trompet, dadu lebih kecil dari kaleng kue, dan bola sama besarnya dengan semangka. Yang terakhir bab 6, pengukuran berat. Pada materi pengukuran berat, siswa diajarkan tentang mengenal berat dan ringan. Berat dan ringan adalah ukuran berat suatu benda. Benda yang berat susah untuk diangkat, sedangkan benda yang ringan mudah diangkat. Misal buku dan pensil. Jadi buku lebih berat daripada pensil. Pensil lebih ringan daripada buku. Siswa diajarkan tentang menimbang untuk mengukur berat. Timbangan adalah alat yang dipakai untuk menimbang. Misalnya menimbang piring sebelah kanan dan sendok sebelah kiri. Jadi tinggi piring sebelah kanan dan tinggi sendok sebelah kiri tidak sama. Siswa diajarkan tentang membandingkan berat. Membandingkan berat ada dua kelompok, yaitu membandingkan berat secara langsung dan membandingkan berat benda secara tidak langsung. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.